Baik, selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan siang hari ini telah hadir di depan kita Dr. Benny Wulur SH MHKes selaku Managing Associate di Law Firm Dr. Benny Wulur SH and Associate. Beliau adalah selaku advokat, pengacara, dan juga memiliki beberapa bidang keahlian seperti ahli hukum pasar modal dan juga sebagai pengurus dan kurator. Pada kesempatan kali ini, beliau akan memaparkan tentang strategi menghadapi pra-peradilan dan jebakan Batman yang diduga dilakukan oleh pihak Wana Arta dalam mematahkan upaya pidana. Untuk lebih jelasnya, waktu dan tempat dipersilahkan untuk Pak Benny Wulur memaparkan pandangan hukumnya. Baik, selamat siang semuanya ya. Jadi seperti kita tahu dalam YouTube sebelumnya saya juga sudah jelaskan ya bahwa kita untuk menghadapi Wana Arta ini harus kompak ya. Jadi saya pernah menyarankan juga marilah kita melakukan pelaporan di polda-polda di seluruh Indonesia. Kenapa? Supaya kontrolnya bagus ya. Ya seperti kita belajar dalam kasus Verdi Sambo ini ya. Jadi takutnya ya diduga apabila ternyata dia dari Wana Arta ini diduga ada istilahnya di Mabes ini dia ternyata cukup punya relasi dan sebagainya ya, patut diduga ya. Jadi kita tidak tuduh, patut diduga. Nah itu nanti kalau penyelidikan atau penyidikannya menjadi terhambat, nah ini yang kita juga jadi dirugikan. Nah tapi kalau kita laporkan di berbagai polda, sebetulnya ini bisa menjadi suatu alat kontrol yang baik, ya. Dan menurut saya di sini juga kami juga menghimbau dari kepolisian supaya juga bisa membantu para nasabah yang membuat laporan ini supaya pemeriksaan cepat itu kan juga bisa memanfaatkan teknologi ya. Pada saat BAP dan sebagainya ya, nasabah pun mungkin nanti bisa bikin lah, karena kronologisnya kan mirip-mirip juga ya kan. Dia diajak masuk, kemudian masuk pertamanya jumlahnya berapa dan sekarang jadi jumlahnya berapa. Jadi intinya kalau nanti itu pun kita sudah sama-sama lapor, nah di sini bisa dilakukan penyelidikan ya. Nah di dalam penyelidikan kemudian di sini saya perlu jelaskan dulu prosedur pidana ya. Jadi pada saat kita lapor akan dilakukan tahap penyelidikan dulu. Nah tahap penyelidikan ini apabila bisa dibuktikan adanya dua alat bukti dan ada bukti permulaan yang cukup, maka bisa dilakukan gelar untuk naik ke tingkat penyidikan. Nah setelah di tingkat penyidikan itu bisa lagi dilakukan gelar perkara ya untuk penetapan tersangka. Nah pada kasus Wana Arta ini seperti saya katakan saya tidak puas ya kalau penetapan hanya 7 tersangka. Seperti kita tahu ada dugaan cuci uang ya, selain dugaan penggelapan, dugaan pidana di bidang asuransi, kita udah tahu, sama-sama tahu di mana waktu itu Manfred, Evelyn, kemudian ada Pak Yanes, Pak Daniel, kemudian ada beberapa orang lagi itu ditetapkan jadi tersangka kan begitu. Tapi kami kurang puas atas penetapan tersangka ini. Kenapa? Karena kita kecewa ya dengan adanya kasus Indra Kents saja. Saya ambil contoh. Itu buktinya pacarnya Indra Kents saja bisa ikut kena, si Vanessa ya, ikut ya. Nah kalau cuci uang seharusnya kan keluarga Manfred pun diperiksa, anak istri dan sebagainya ya. Kemudian yang mentransfernya itu siapa, yang terlibat kaki tangannya siapa ya. Nah itu juga menurut saya perlu dicek ya, siapapun yang terlibat, yang turut serta ya. Barangkali ada terkait dengan pasal 55-nya ya, turut serta deal naming. Nah itu menurut saya harus dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Kemudian si auditornya bagaimana, kemudian OJK-nya sendiri itu bagaimana, pejabat terdahulu kan. Karena ada perlakuan yang aneh juga kan, adanya dugaan diskriminasi, hukuman juga. Kenapa kalau contoh Kresna yang sudah bayar 1,4 triliun itu PKU-nya seluruhnya ini minus 2.000 RBC-nya, bahkan masih PKU sebagian. Ya kan, nah ini juga ada keanehan. Nah di sini yang kita perlu hadapi adalah satu, untuk jangan sampai ada dugaan juga dari pihak Wana Arta akan mematahkan pidananya dengan beberapa cara. Contoh, jangan sembarangan menandatangani
form-form yang diberikan. Contoh, kalau saudara dikasih 25 juta, kemudian menandatangani ya bahwa dengan menerima 25 juta ini maka setuju untuk dilakukan perubahan-perubahan kesepakatan, dan kemudian dikatakan lagi dengan diterima itu tidak ada lagi untuk dapat melakukan tuntutan hukum baik pidana maupun perdata. Contoh dibikin begitu. Lah ini jadi repot kita ya, apalagi kalau nanti dibilangin katanya pemegang polisnya udah sepakat ada produk baru misalnya dialihkan, kemudian akan dicicil sampai dengan tahun 2030 misalnya. Nah itu otomatis nanti dia akan bilang kita udah selesaikan dengan restoratif justice, nasabahnya setuju, ya kan nanti kita lihat aja nanti kita sanggup menyelesaikannya belum jatuh tempo. Kalau sekarang mah ya kan selesainya nanti 2030, itu yang bahaya. Kemudian untuk pra peradilan ya, pra peradilan ini kita harus tahu Wanarta sendiri katanya manajemen yang baru Pak, yaitu yang kita duga ya Pak Adi dan kawan-kawan mungkin yang melakukan pelaporan atau siapapun juga manajemen baru itu lakukan LP. Mereka pun pada saat di depan OJK menyatakan bahwa ada dugaan pidananya. Ya, jadi pelapornya kan berarti ada dari nasabah dan ada dari pihak manajemen Wanarta sendiri. Nah, tiba-tiba sekarang si para tersangkanya mengajukan pra peradilan. Nah, perlu kita tahu pra peradilan itu yang diuji itu syarat formal ya, syarat apakah penetapannya itu sudah betul ya, penetapan tersangkanya. Apakah kalau memang ada penahanannya sudah betul. Itu yang dilakukan pemeriksaan, belum ke pokok, harusnya tidak ke pokok perkara kan begitu ya. Nah, sehingga kalau pokok perkara seharusnya diuji di persidangan ya, dalam pemeriksaan materialnya ya, kan begitu. Nah, sekarang yang kita harus waspada di sini, jangan sampai penetapan tersangka ini sudah memenuhi syarat 2 alat bukti, prosedur udah betul, tapi kita khawatir ya dikabulkan karena sidangnya ini hanya 7 hari. Ya, prosedurnya itu kalau pra peradilan biasanya sesudah kalau ada panggilan misalnya nggak datang, bisa lagi dipanggil berikutnya ya. Nah, kemudian di dalam pra peradilan itu diperiksa, ada permohonan pra peradilan, kemudian nanti dari pihak kepolisian juga boleh ngasih jawaban. Jadi pra peradilan itu dari pihak tersangka misalnya ya, itu melalui kuasa hukumnya mengajukan pra peradilan ya melawan kepolisian atas penetapan tersangka. Itu dulu jarang dilakukan, itu terjadi kemudian setelah ada juga kemudian sekarang makin marak dengan dikuatkannya juga dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ya. Jadi pra peradilan sendiri ini diatur juga di dalam KUHP ya. Jadi di sini yang kita harus waspada ya, dan ada putusan Mahkamah Konstitusinya juga. Nah, jadi yang diatur itu apa sih, kan begitu. Jadi yang dilihat misalnya penetapan tersangkanya ini cuma 1 alat bukti ya. Nah, itu nanti bisa aja dikabul penetapan tersangkanya ini nggak bisa, ini belum cukup kok udah bisa tiba-tiba jadi tersangka. Nah, contohnya seperti itu. Kalau udah cukup 2 alat bukti dan memenuhi syarat, seharusnya hakim menolak permohonan pra peradilan. Tapi kita takut ya, kita khawatir adanya upaya-upaya tertentu ya, makanya di sini kita perlu kawal lagi dengan laporan-laporan berlapis ya, baik di Barreskrim maupun di Polda-Polda. Selain itu kita bikin surat ya, rame-rame menurut saya ya, kepada supaya dan disorot dengan media ya, mass media sebaiknya wawancara juga semuanya dikawal ya, karena majelis hakim kita harap objektif berlakunya. Sehingga menurut saya menghimbau kepada para pemegang polis untuk segera membuat surat ya, surat permohonan agar hakim tunggal ini yang periksa kalau pra peradilan itu dapat menolak pra peradilan mengajukan tersangka ya, karena di sini ada pengakuan juga depan OJK, bahkan kan memang ada dugaan pidananya. Bagaimana mungkin sekarang tersangkanya mereka ajukan pra peradilan mau lepas ya. Nah, jadi kita coba untuk upaya mematahkan pra peradilan itu, marilah kita buat rame-rame surat kepada majelis hakim yang memeriksa ya. Kalau ada kita ribuan nasabah di sini, ribuan kita bikin surat ya ke majelis hakimnya, kepada ketua PN-nya, ke hakim pengawas Mahkamah Agungnya ya, kepada komisi yudisialnya ya, memohon untuk dikawal jangan sampai dikabulkan pra peradilan ini. Nah, dengan biasanya kalau perkara viral itu biasanya akan sangat membantu ya, menjadi akan objektif ya. Nah, itu yang saya lihat, apalagi kita para nasabah di pihak yang benar ya, kita pihak yang benar, jadi jangan takut dan jangan khawatir. Jadi
pra peradilan itu sebetulnya dia bisa saja dinyatakan ya, kalau tersangkanya dinyatakan tidak sah itu biasanya kalau memang adanya penetapan tersangka ini tidak melalui prosedur. Contohnya dia tiba-tiba jadi tersangka, tidak ada gelar perkara, tidak ada dua alat bukti, itu bisa aja. Sekarang kalau gelar perkaranya ada, dua alat buktinya ada, harusnya sih kita jangan khawatir, harusnya tetap akan ditolak ya kalau syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi semua ya. Dan biasanya pra peradilan tidak boleh memeriksa ke substansi atau pokok perkaranya, karena itu biasanya seandainya nanti pra peradilan ditolak, dia jadi tersangka. Nah, kita juga harap ya ada penahanan juga, takutnya ada melarikan diri dan sebagainya, atau ada dugaan menghilangkan barang bukti, kan kita juga khawatir ya, dan segera dilakukan penyitaan juga terhadap aset-asetnya. Nah, ini yang mungkin kita juga himbau ya. Dan tentu kita juga perlu kawal, buatlah surat juga dari para nasabah beramai-ramai ya, baik kepada Pak Kapolri ya, mungkin kalau perlu suruh nasabah di sini yang menyaksikan YouTube saya segera buat surat ya kepada Pak Kapolri, kepada Pak Kabar Reskrim ya, kepada Direktur Tindak Pidana kita juga sampaikan juga ya, kebetulan kemudian ya minta dikawal juga baik ke Propam, Wasidik, semua kita tembusin, bahkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia pun kita minta perlindungan hukum, saya pikir ya. Karena dengan cara itu dan dengan cara dikawal dengan media massa, saya pikir ini akan lebih bisa objektif dan bisa berjalan. Dan saya sarankan lagi ya, kita lapor juga pidananya di Polda-Polda ya, karena apabila di seluruh Polda ini sekarang menjalankan dan memang ada pemeriksaan, ada temuan-temuan, dia akan lebih sulit ya untuk menjalin relasi itu untuk di 22 provinsi. Misalnya kalau ada nasabah di 22 provinsi, tentu dia akan lebih kesulitan ya untuk menutupnya ya, daripada kalau dia cuma sekedar ke Bareskrim saja, kan begitu. Dan laporannya kan juga jadi banyak ya, dan ini yang membuat juga semakin kuat kita ya, dan kita harapkan dana-dana ataupun aset-aset itu bisa segera dilakukan penyitaan, dan mudah-mudahan kita para korban juga bisa segera mendapatkan hasilnya ya. Jadi itu himbauan saya untuk mematahkan ya, untuk mengantisipasi adanya dugaan jebakan Batman yang akan dilancarkan menaatan. Jangan sembarangan tanda tangan apapun juga, karena itu takutnya merugikan dari teman-teman semua ya, para nasabah. Kemudian kawal proses peradilan ini ya, selama prosedur udah benar, dua alat bukti cukup dan sebagainya, penetapan tersangkanya juga sesuai, seharusnya hakim akan menolak. Tapi kita perlu kontrol ya, dengan tadi yang saya sampaikan ya, kita buat surat rame-rame, kita mohon kepada majelis. Saya percaya hakim itu punya nurani ya, dia akan bela kebenaran ya di masyarakat ini ya. Ya, ketua PM kita kirim ya, ketua PT kita kirim ya surat, ketua MA pun kita kirim, badan pengawas kita kirim, komisi yudisial kita kirim, Kapolri kita kirim ya, Kabar Reskrim kita kirim, presiden kita kirim, Kompolnas kita kirim ya, mohon perlindungan hukum. Kemudian wartawan kita minta juga mengikuti ya, memantau jalannya persidangan supaya betul-betul objektif ya. Syukur-syukur ini bisa betul-betul di shoot ya oleh televisi-televisi dan sebagainya. Jadi selama jalannya proses persidangan ini benar-benar dinilai oleh masyarakat, kan begitu ya. Nah, inilah cara untuk mematahkannya ya. Jadi lebih objektif ya kalau dengan cara seperti itu ya. Jadi dan kita mohon juga dikontrol oleh media massa di seluruh Indonesia ini ya, yang kira-kira terketuk ya. Marilah kita bergotong royong untuk mengawal kasus ini. Karena kalau perkara viral biasanya mungkin bisa malah jadi lebih objektif ya. Contoh dugaan perkara pidana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo ini, karena viral kan jadi cepat ya, penetapan tersangkanya segala sangat cepat ya gitu. Nah, sementara ini dugaan investasi bodong ini juga banyak yang mandek-mandek. Makanya saran saya ya sudah, kita jalankanlah semuanya ini dengan baik ya. Nah, demikian yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita harus bersatu bergotong royong demi tercapainya tujuan kita bersama. Ya, dan kalau ada nasabah yang demo kebetulan ke sana, itu hati-hati dengan pembicaraan ya. Kita harus selalu bicara bahasa hukum ya, diduga dan sebagainya ya. Karena jangan sampai nanti
ada bahasa-bahasa tertentu yang malah merugikan dari teman-teman semuanya, karena di Indonesia mengenal asas praduga tak bersalah. Jadi kita mengkritik dengan tetap prosedur hukum yang kita jalankan dengan baik. Demikian dari saya, seandainya ada ucapan atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Salam sehat, terima kasih.